Bapak Ibu Saudara, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita siap menjadi tanah yang baik dalam menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh penghibur dan Roh yang menuntun kami dalam seluruh segenap kebenaran. Hari ini ya Tuhan, seluruh umat Tuhan, tubuh Kristus di dunia merayakan hari Pentakosta. Satu peristiwa dalam sejarah yang tidak pernah terulang. Ada peristiwa yang luar biasa. Roh Kudus tercurah bagi setiap orang percaya. Kami berdoa agar roh yang sama dicurahkan bagi gereja-gereja Tuhan dan juga buat jemaat GKPI Tangerang hari ini. Sehingga ada kekuatan, ada pengharapan iman dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi sekalipun. Karena ada Roh Kudus yang menemani, roh bijaksana yang membuat kami dapat menembusi setiap segala persoalan di tengah-tengah zaman ini. Sampaikan firman Tuhan yang mulia ini, yang luar biasa ini, yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran kami. Sehingga kami dicerahkan oleh firman yang kami dengarkan. Biar Tuhan sama-sama memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami yang mendengarkan di gereja ini atau di rumah masing-masing. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Salam kangen buat kita semua. Terima kasih atas undangan Amang Pendeta Sitompul ya. Inang sampaikan salam kami buat Amang yang dalam perjalanan tugas. Juga buat anak Hizkia ya. Juga buat seluruh penatua, sintua di sini, terima kasih buat kesempatan indah ini. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ke 15. Boleh kita membaca secara bergantian? Saya akan membaca ayat 4b, Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat di rumah mengikutinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pekerjaan Penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu buku yang saya baca, yaitu buku seri Selamat. Ada di antara kita yang pernah membaca buku itu? Selamat, seri Selamat ya, ditulis oleh dosen saya, Profesor Andar Ismail ya. Ada satu bab dalam buku Selamat Berbakti dikatakan Roh Kudus itu roh yang membingungkan. Loh, kenapa Roh Kudus roh yang membingungkan? Bapak Andar Ismail memberikan satu perumpamaan tentang kalau kita mendapatkan hadiah. Ya. Senang enggak kalau dikasih hadiah? Senang ya. Kalau lagi ulang tahun mah itu biasa ya. Tapi kalau enggak ulang tahun dikasih hadiah, senangnya double. Betul enggak? Triple, betul enggak? Ya, apalagi hadiah yang kita udah damba-dambakan. Pengen nih hadiahnya gitu ya. Tapi Andar Ismail berkata, Roh Kudus itu roh yang membingungkan. Kenapa? Hadiah yang diharapkan itu, Pak Andar mengibaratkan seperti kita mengharapkan hadiah, tahu-tahu hadiah yang datang itu seekor kuda dari Australia yang tingginya 2 meter lebih, itu datang ke rumah kita dikatakan, Bapak Ibu, ini hadiah buat Bapak Ibu. Kira-kira membingungkan apa enggak? Bingung. Naruhnya di mana? Bingung. Ini makannya makan apaan? Nasi campur, nasi padang, ya, atau bubur Manado, kudanya. Lalu nanti kalau saya pergi ke kantor itu bisa nggak saya pakai? Lalu parkirnya di kantor bagaimana dan lain-lain. Ya. Nah, ibaratnya seperti itu, kita dapat hadiah tapi hadiah yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena banyak gereja-gereja hari ini mempercakapkan, mengkhotbahkan Roh Kudus dari mimbar, membuat umat menjadi bingung. Setuju apa setuju? Ya. Ada orang bilang kalau dipenuhi Roh Kudus itu kleper-kleper. Ada orang bilang kalau penuh Roh Kudus itu bisa bahasa lidah sandalama. Ya. Ada bilang kalau orang penuh Roh Kudus itu bisa terbalik-balik dan lain-lain. Dan pemberitaan Roh Kudus membuat umat bukan menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi bijaksana, tetapi menjadi bingung. Betul Bapak Ibu? Betul, ya. Makanya kalau sekali GKPI tetap GKPI ya, amin. Gak usah pindah-pindah gereja. Ya, ya bersyukur ya, Bang Pendeta, itu tubuh Kristus, Kristus yang dimuliakan. Tapi hari ini banyak umat bingung tentang apa itu Roh Kudus, karena apa? Apa yang diajarkan dari mimbar itu bukan membuat umat menjadi benar-benar mengerti. Sebaliknya umat menjadi bingung. Ya, sebabnya hari ini kita mau belajar 2 hal saja. 2 hal saja. Nggak usah mengerti begitu banyak, tetapi hanya 2 hal, yaitu Roh Kudus adalah roh penghibur dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sama-sama kita ucapkan, Roh Kudus adalah roh penghibur, Roh Kudus adalah roh kebenaran. 1, 2, 3. Roh Kudus adalah roh penghibur, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, itu 2 hal saja. Kalau kita dalami dengan sungguh-sungguh, itu akan memberikan kekuatan iman
di tengah-tengah masa pandemi ini. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus berkata Roh Kudus adalah roh penghibur? Ya. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 15 ayat 18, dikatakan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Memang pasti ada penderitaan karena ada nilai-nilai yang berbeda, karena nilai-nilai yang dinyatakan oleh Yesus Kristus adalah nilai-nilai kerajaan Allah, dan nilai-nilai yang dilakukan di tengah-tengah dunia adalah nilai-nilai orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Pasti bertolak belakang, tidak ada titik temu. Karena itu pasti kita akan dibenci oleh dunia ini. Yohanes pasal 15 ayat 20-21 dikatakan, jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya. Siapa yang di sini pengen penganiayaan? Gak mau pasti, ya. Tapi Tuhan Yesus sudah menubuatkan buat orang-orang Kristen itu, jangan kaget kalau ada penganiayaan. Jangan kaget kalau dibenci oleh dunia ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan, kalau dalam bahasa sekarang, beli kucing dalam karung. Ikut Yesus, ya senang-senang, ya happy-happy, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika datang penderitaan, ada keluarganya yang meninggal karena COVID, langsung dia pertanyakan, Tuhan itu ada apa enggak, dan lain-lain. Padahal di firman Tuhan hari ini dikatakan, roh penghibur itu hadir untuk kita antisipasi. Ada orang-orang yang akan membenci kita, ada orang-orang yang akan menganiaya kita di hadapan hari-hari kita. Yohanes pasal 16 ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan, orang akan membunuh kamu, menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ada orang yang bakar gereja malah bangga. Karena dia berkata bahwa saya bela agama saya. Betul Bapak Ibu? Dan bukankah itu dicatat dalam Kisah Para Rasul, ketika Stefanus dirajam oleh batu, ada satu saksi yang setuju bahwa dia dirajam oleh batu. Siapa namanya? Saulus. Dia bangga karena dia membela agamanya. Ada banyak orang yang seperti itu hari-hari ini. Nah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 16 itu dikatakan, semuanya ini kukatakan kepada kamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, jangan kecewa dan menolak aku. Dengerin nih yang pemuda-pemudi. Siapa pemuda-pemudi di sini? Angkat tangan. Ya, nggak ada pemuda-pemudi di sini. Halo pemuda-pemudi, angkat tangan dong. Kalau pacarmu membuat kau kecewa, ya, boleh dia ditolak atau satu hilang, 1000 akan datang. Ya. Gak ada yang katakan amin ya. Emang kalau anak muda susah move on, betul ya. Iya betul. Kalau pacarmu mengecewakan kamu, kalau pacarmu mendoakan kamu, boleh cari yang lain. Kalau bosmu mengecewakan kamu, bisa cari perusahaan yang lain. Kalau suamimu mengecewakan kamu, cari yang lain juga. Jangan ya. Jadi kalau kita dikecewakan oleh Tuhan, gak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Tapi kalau manusia yang mengecewakan kita, kita bisa cari ganti yang lain. Kecuali suami istri ya. Dan anak-anak kita. Sekecewa apapun kita orang tua, dia tetap darah daging kita, anak kita. Buka lebar tanganmu meski anakmu mengecewakan engkau. Rangkul dia, dekap dia. Karena selalu ada kesempatan untuk anak bertobat
dan berjumpa dengan Tuhan. Jika suamimu mengecewakanmu, ibu-ibu, hai istri-istri, jangan nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tetap engkau harus tinggal di rumah itu. Kasihi suamimu, doakan dia. Pakai lututmu untuk berdoa. Biarlah linangan air mata membuat dia kembali kepadamu. Amin ibu-ibu. Aminnya kurang keras. Gitu dong. Ya. Jadi kalau kecewa kepada manusia, kita masih ada roh penghibur. Roh yang menghibur kita. Kalau kita ditinggalkan sama kekasih-kekasih kita, suami dalam kehidupan ini. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang roh penghibur. Tugasnya adalah menghibur kita. Karena dalam perjalanan hidup kita ini nanti ke depan ada banyak kekecewaan, ada banyak penganiayaan, ada banyak orang-orang yang membenci kita. Sebabnya mari kita rapatkan barisan. Orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, jangan saling sikut-sikutan, tapi saling merangkul. Rapatkan barisan supaya jangan sampai iblis itu ambil celah untuk membuat persekutuan kita menjadi dingin atau menjadi renggang. Amin Bapak Ibu. Ya. Ingat ada roh penghibur dalam diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya Yesus mengingatkan bahwa Yesus tahu bahwa murid-murid akan mengalami duka cita. Ya, kondisi penganiayaan, penderitaan dan kesesakan dalam sejarah gereja selalu terjadi berulang-ulang. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya sedang studi lanjut di STT Cipanas. Ya, ambil program MTH Sejarah Gereja. Saya dibimbing oleh Bapak Pendeta Leonard Halle dari GPIB, dosen sejarah di STT Cipanas. Ya. Saya sedang konsentrasi tentang kriminalisasi ulama, ya, bagaimana ulama-ulama Kristen dalam sepanjang sejarah itu ada banyak orang-orang yang dibakar, ya, dibunuh, dipenggal dan lain-lain. Dan sampai dalam sejarah itu di Indonesia itu ada beberapa ulama-ulama Kristen itu juga mengalami persekusi dan juga dipenjara dan lain-lain, ya. Nah, itu topik tesis saya. Doakan Bapak Ibu supaya selesai tahun depan dan diwisuda dan bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan, ya, paper saya ini atau tesis saya ini. Tapi sejarah membuktikan bahwa ada banyak pendeta-pendeta, ada banyak orang-orang yang militan itu mengalami persekusi dan mengalami penindasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebabnya Roh Kudus adalah roh penghibur. Bagaimana cara merasakan bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur? Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu sering-sering latihan nyanyi. Ya. Ketika kita menaikkan pujian, ketika kita merasa tersesak, rasanya nggak ada yang bisa dilakukan, angkat hatimu dengan nyanyian syukur. Angkat hatimu untuk menyembah kepada Tuhan, dan engkau tidak akan merasakan beban seperti berat sebelumnya. Ya, ya, buat ibu-ibu yang di rumah, ya, atau kita di sini semua yang belum ikut paduan suara perempuan, ya, ikut, ya, jangan jadi penonton, ya. Setuju ya Inang, ya. Ya, jadi harus ikut. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan penderitaan itu datang. Kita nggak pernah pesen seperti GoSend atau GoFood, ya, GoFood, gitu kan. Ini ada penderitaan, ya, datang ke rumah kita, gitu ya. Itu mah pesenan, ya. Tapi penderitaan, sakit itu nggak pernah di GoSend, GoFood, ya. Betul nggak? Betul. Ya, nggak pernah mesen kita. Itu datang tiba-tiba. Itu kadang-kadang menggoncangkan kita dan berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa ini terjadi pada anakku? Kenapa ini terjadi pada pasanganku? Sebabnya Bapak Ibu Saudara,
ingatlah ada roh penghibur, dan cara kita menikmati akan Roh Kudus itu, yang pertama pasti baca firman Tuhan. Yang kedua, mari kita memuji Tuhan. Mulai pagi-pagi ya sebelum kita ke dapur ibu-ibu ya, mari 5 menit, 10 menit dengarkan firman Tuhan. Ya, setel itu istri saya sering pakai itu bisa YouTube ya, bisa yang lain-lain untuk bersatu teduh, menyerahkan semua rencana hari ini kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah roh kebenaran. Ya. Apa tugas roh kebenaran? Dikatakan dalam ayat 8, roh itu akan menginsafkan dunia dari dosa. Ayat 8. Ayat 15 dan 16 dikatakan memimpin orang percaya untuk memuliakan Kristus. Ya, dan ayat yang kedua dikatakan ia memimpin kamu dalam segala kebenaran. Kalau kita bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 6 ya, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Jadi tugas roh kebenaran itu ada 3. Ya, menginsafkan dunia. Yang kedua memimpin dalam segala kebenaran, dan yang ketiga adalah memimpin orang untuk memuliakan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa arti menginsafkan dunia dari dosa? Gambaran Yehezkiel pasal 37 mengingatkan kita betapa dunia itu seperti tulang-tulang yang berserakan, ya. Bukan tulang nan tulang kita di kampung halaman ya, bukan ya. Ini tulang-tulang yang berserakan, penglihatan daripada Yehezkiel tentang umat Israel yang berada di dalam pembuangan. Luar biasa. Dan pengulangan itu adalah terjadi dalam Pentakosta, kisah para Rasul 2, ketika orang percaya mendapatkan Roh Kudus dengan lidah-lidah api itu, apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Artinya apa? Ada banyak orang percaya di tengah-tengah Pentakosta itu yang belum mendengar berita keselamatan, belum mendengar berita kabar baik tentang Yesus Kristus yang bangkit. Dan sampai hari ini pun ada banyak orang yang belum mendengar berita keselamatan itu. Ada banyak orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah memberitakan. Caranya dengan apa? Caranya dengan kesaksian kita. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur diundang di gereja ini. Mohon doakan, kami di gereja belum buka ibadah onsite seperti ini. Ya. Kami belum punya kesepakatan iman bersama untuk kita beribadah. Saya paksa mereka baru nanti bulan Juni, tanggal 6, baru kita akan ibadah onsite. Mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai hari ini gereja kami tutup. Tetapi saya tiap hari datang ke gereja berdoa, tiap hari datang ke gereja mendoakan seluruh jemaat. Kalau perlu pastoral dengan telepon dan juga melalui video call dan lain-lain. Karena apa? Belum ada kesepakatan iman. Tapi puji Tuhan, kalau gereja ini mengambil keputusan iman untuk kita beribadah bersama-sama. Untuk apa? Untuk merawat iman kita. Untuk apa? Untuk merawat kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Ya. Sebabnya kita berdoa ya, supaya tidak ada yang terkena COVID ketika kita datang ke gereja. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa terus-menerus supaya nanti pun tanggal 6 Juni kami akan ibadah. Tuhan berikan damai sejahteranya yang cukup untuk kita memulai ibadah perdana di tengah-tengah masa new normal ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kuasa Allah yang menghidupkan kembali tulang-tulang itu. Saudara, saya pernah pimpin satu ibadah penghiburan karena kematian. Bukan jemaat kami. Ada orang dari gereja lain, mungkin dia dari gereja mana kita nggak tahu, tapi kalau ada orang butuh pertolongan, kami selalu siap sedia. Ya. Bapak ini sakit-sakitan dan meninggalnya gantung diri di kamarnya. Saya baru melihat orang yang gantung diri itu seperti apa. Ya,
Waktu saya pimpin ibadah penghiburan, saya bingung mengambil ayat dari mana. Ini ibadah penghiburan. Kalau orang bunuh diri, dalam pikiran kita artinya apa? Dia pasti orang berdosa. Dia nggak tahan dalam penderitaan. Dalam sakitnya dia memutuskan untuk gantung diri. Ya. Waktu saya datang ke situ, posisi badannya dalam posisi meringkuk seperti ini ya. Karena kalau posisi orang gantung diri itu kan dia ditarik lehernya sehingga badannya itu kelihatannya mengkeret begitu ya. Jadi nggak bisa lurus begitu ya. Dan perlu waktu yang luar biasa banyak untuk meluruskan supaya sesuai dengan peti matinya. Saudara, saya ingat Yehezkiel pasal 37 ini. Ini yang saya bagikan ketika saya memimpin ibadah penghiburan. Bahwa kadang-kadang kita nggak ngerti. Mungkin waktu dia bunuh diri, pada detik-detik terakhir Tuhan ambil nyawanya, atau dia serahkan nyawanya ya, kepada setan atau kepada keinginan dirinya. Dia berkata, Tuhan tolonglah saya. Dan Tuhan menolong dia. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melihat orang yang jatuh dalam dosa, jangan cepat-cepat menghakimi bahwa dia itu pasti masuk neraka. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita nggak tahu. Sama seperti penglihatan Yehezkiel melihat tulang-tulang di tengah lembah itu, Yehezkiel berkata, apakah tulang-tulang ini akan dibangkitkan? Yehezkiel sebagai nabi pun berkata, aku tidak tahu Tuhan. Beranikah kita, orang yang biasa berkata, dia pasti masuk neraka? Bapak Ibu, bukankah orang yang berduka membutuhkan penghiburan kita? Amin Bapak Ibu. Kita harus menolong dia, menguatkan dia, supaya bangkit ketika kehilangan bapaknya waktu itu. Dan saya berkata, mari kita jangan cepat-cepat berkata, bahwa orang itu sudah diambil oleh iblis, diambil oleh setan, dan masuk neraka. Satu detik pun dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia meregang nyawanya. Tuhan menjawab doanya, mengambil jiwanya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ada kata penghiburan, kata berbela rasa yang kita ucapkan kepada keluarga. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari buat kita sadar bahwa dunia di sekitar kita perlu kita insafkan dalam dosa. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita dalam segala kebenaran. Ingat Bapak Ibu, hanya Yesus sebagai pusat dan sumber kebenaran. Jangan cari kebenaran di luar Yesus Kristus. Jangan cari kebenaran di luar Alkitab. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebabnya kalau kita belajar ya satu tokoh, contohnya adalah misalnya Stefanus, ya. Kalau kita belajar Stefanus, ya, mereka menghasut dan menyebarkan hoaks bahwa Stefanus itu mengucapkan kata-kata hujat dalam pembelaan di Mahkamah Agung. Ya. Mereka menyergap Stefanus dan menyeretnya, bahkan membawanya ke hadapan Mahkamah Agung. Mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Semua orang yang duduk dalam Mahkamah Agung menetapkan Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah 6 ayat 13. Jadi dunia memperlakukan kita sebagaimanapun, tetap kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan satu getaran di tengah-tengah dunia ini supaya orang itu percaya. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah Stefanus hanya beberapa ayat aja dalam Kisah Para Rasul? Apakah Stefanus gagal dalam pelayanannya? Bukankah Stefanus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hikmat Tuhan ketika dia ditetapkan sebagai diaken di tengah-tengah gereja? Bapak Ibu Saudara, buah dari pelayanan Stefanus adalah seorang yang bernama Saulus. Cukup satu orang? Cukup satu orang. Tapi orang itu
mempengaruhi seluruh zaman, seluruh wilayah Asia, sehingga kekristenan tiba pada kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Cukup satu orang bertobat ketika Stefanus mati dirajam. Kelihatannya Stefanus gagal, kelihatannya Stefanus begitu pendek usianya, tetapi buah pelayanannya luar biasa, melampaui usia Stefanus hari itu. Biarlah kita mengerti kebenaran ini. Jangan kita jadi orang Kristen yang karbitan. Ya. Melihat penderitaan, kita langsung menghindar. Melihat penderitaan, langsung kita melemah pengharapan kita. Sebaliknya ketika ada penderitaan, mari sama seperti seorang bapak gereja, Agustinus berkata, Tuhan berikan saya hikmat, mana yang bisa berubah, mana yang gak bisa berubah. Kalau gak bisa berubah, biarlah saya punya hati untuk menerima orang ini. Tapi kalau bisa berubah, tolong saya untuk tetap berjuang, supaya bisa berubah dalam ketika saya masih hidup. Bapak Ibu Saudara, inilah yang bisa saya sampaikan dalam khotbah ini. Biarlah dua pengajaran tentang Roh Kudus, Roh kebenaran, dan juga Roh penghibur memberikan kita kekuatan iman dalam hari Pentakosta ini. Jangan pernah kita mundur di dalam penderitaan. Sebaliknya, penderitaan adalah ujian iman kita. Ujian iman kita. Kalau kita mau naik kelas, kita ujian. Saya mau selesai tesis saya harus sidang tesis dan lain-lain. Mari itu menjadi satu arena untuk kita mau diuji oleh Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya ingat satu Yakobus pasal 1 dikatakan, berbahagialah kamu ketika kamu masuk dalam pencobaan. Apa arti bahagia? Bahagia di situ artinya kita mau sabar. Jangan sampai kita malah mengambil keputusan yang salah sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan di balik pencobaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk mengalami, menikmati Roh Kudus di dalam hari pencurahannya, hari Pentakosta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.